Suara penatua dingin es yang tidak dikenal perlahan bergema di langit saat kedua sosok ini muncul. Ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara dingin sedingin es yang bergema di langit. Segera, mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Di sana, tiga sosok muncul dalam garis pandang mereka. 2 dari 3 yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Warna yang jelas memudahkan orang lain untuk mengidentifikasi mereka. Pada saat ini, ekspresi keduanya ditutupi dengan ekspresi teduh. Sebuah aula cabang dihancurkan. Jika seseorang melihat masalah ini, kemungkinan semua anggota aula jiwa yang hadir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok itu, yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiao Yan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terungkap di luar jubahnya telah mengungkapkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar lepas. Apalagi darah segar terus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengannya benar-benar menghilang. Melihat cara hantu tua Zhai Xing yang menyedihkan ini, terlepas dari apakah itu Feng Zunze atau Myugu tua, mereka semua benar-benar tercengang. Segera, jantungnya dengan keras menghirup udara dingin dalam-dalam. Akhirnya, banyak mata terkejut beralih ke Xiao Yan, yang berada di pelukan Xian. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan Dou Zong Bintang 9 untuk mengubah seorang ahli di puncak Dou Zun Bintang 5 menjadi cara yang menyedihkan. Myugu menelan seteguk air liur sementara wajahnya dipenuhi keringat. Mata yang biasa dilihatnya pada Xiao Yan memiliki rasa takut dan sukacita tambahan. Dia bersukacita karena Xiao Yan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan terhadapnya saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah dari hantu tua Zhai Xing. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Batuk. Hantu tua Zhai Xing terbatuk hebat. Seteguk darah segar terus dimuntahkan. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ internal di dalam darah segar. Jelas, hantu tua Zhai Xing tidak hanya kehilangan lengan kali ini tetapi cedera internalnya juga sangat serius. Itu normal baginya untuk mati. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam mendesah untuk lelaki tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari cedera serius seperti itu, kemungkinan beberapa gejala sisa akan tetap ada. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengalami kesulitan memajukan kekuatannya lebih jauh di masa depan. Bunuh. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Zhai Xing. Namun, matanya masih menatap Xiao Yan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan pada saat ini. Dengan puncaknya dari kekuatan Dou Zun Bintang 5, dia benar-benar akan berakhir menderita kerugian yang mengerikan di tangan bocah Dou Zong Bintang 9. Bagaimana dia bisa menenangkan kemarahan di dalam hatinya? 2 lelaki tua berjubah hitam dan putih di sampingnya memandang hantu tua Zhai Xing seperti ini. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua, tetapi kekuatannya tidak jauh. Tidak terduga bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan nasib seperti itu hari ini. Kamu hantu tua. Anda benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika Anda menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua begitu Anda menemukan mereka, bagaimana Anda akan berakhir dalam nasib seperti itu? Nada pria tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini, aula cabang telah dihancurkan. Jika kepala aula mengetahui ini, Anda akan menderita karenanya. Lupakan saja, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini padanya sekarang. Apakah kamu tidak tahu karakter seperti apa yang dimiliki hantu tua ini? Menangkap Xiao yang dianggap sebagai perbuatan dengan jasa besar. Sebelumnya, dia berpikir bahwa kemenangan dijamin dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk hal ini. Hehe, aku pikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai cara seperti itu, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Penatua berjubah putih itu tertawa dingin.
Beberapa kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zhai Xing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun, saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan kemarahan sedikit pun. Rasa sakit hebat yang terus-menerus ditularkan dari dalam tubuhnya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa cedera yang dideritanya kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan nyawanya ini. Salam untuk Tianzun hitam putih. Myugu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang saat ini dan dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini. Kalian semua juga memiliki tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. Tianzun putih melirik mereka berdua dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Myugu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk menebus kesalahan kalian adalah dengan menangkap Xiao Yan. Kalian semua harus menyadari hal ini. Tianzun hitam berkata dengan dingin. Myugu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dari penampilan kondisi Xiao Yan, dia jelas bertarung dengan hantu tua Zhai Xing sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. Tianzun putih menepuk hantu tua Zhai Xing dengan lembut. Kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota aula jiwa yang berhasil mempertahankan kehidupan kecil mereka di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa membuat mereka menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan tunda lagi. Ayo serang. Bersama-sama. Tianzun hitam berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan pada ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia secara alami tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini, yang paling penting adalah meraih Xiao Yan terlebih dahulu. Jika tidak, begitu kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan berakhir menderita. Ini sebenarnya adalah Tianzun putih hitam. Tanpa diduga, bahkan kedua iblis tua ini telah bergegas. Feng Zunse memandangi pria tua kulit putih dan hitam yang jauh. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini, kemungkinan tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zhai Xing. Menambahkan beberapa douzun yang tersisa, Lineop ini melampaui kita. Taijian Zunse berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih belum banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya, kita mungkin harus keluar sekarang. Zian, bawa Xiao Yan dan pergi. Xiao Yi berkata dengan lembut. Jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara Xiao Yi baru saja terdengar ketika lengannya tiba-tiba dicengkeram. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiao Yan, yang biasanya tertawa, tampak sangat menyedihkan. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Douzun bintang 5. Jangan tinggalkan kata-kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Zian mengatupkan gigi peraknya. Dia tampaknya telah membuat beberapa resolusi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan punya solusi. Zian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah emas gelap tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Zian menjadi putih pucat saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai bergoyang-goyah. Zian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Segera, jari halusnya itu, yang telah menyentuh darah emas gelap, tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Zian berubah sekali lagi saat garis retak spasial ini muncul. Garis retakan perlahan dibuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Setelah munculnya pintu spasial ini, beberapa keringat dingin yang tebal muncul di dahi Zian yang jernih. Anda ingin pergi? Aktivitas daerah ini segera ditemukan oleh Tianzun hitam dan putih.
Ekspresi mereka tenggelam saat mereka menjerit dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam besar memotong ruang sebelum bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam bergegas dengan cara yang eksplosif. Dia akan bertindak saat Xian berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang bertarung tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti setelah mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, Xiao Yi melihat pilar kabut hitam yang dengan cepat tiba. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru saja akan bergegas keluar ketika dia dipaksa mundur oleh telapak tangan. Tai Jian Zunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kalian semua harus pergi. Yao Chen, kamu telah membantuku saat itu. Hari ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda." Tai Jian Zunze tertawa tipis. Sebelum Feng Zunze bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar dengan eksplosif. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai dia langsung memuntahkan seteguk darah. Dengan kekuatan Dou Zun bintang 2, bagaimana dia bisa cocok untuk Tianzun putih hitam? Haha, aku telah membalas dendam besar-besaran. Yang saya cari hanyalah kematian. Mampu mati di tangan aula jiwa Tianzun benar-benar berharga. Tai Jian Zunze menggosok jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Segera, semua orang tercengang menemukan bahwa Dou Qi di dalam tubuh sebelumnya tiba-tiba menjadi liar dan kasar pada saat ini. Hati-hati. Orang ini akan menghancurkan diri sendiri. Wajah Tianzun hitam putih sedikit berubah saat melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk, gila, di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Sementara Tai Jian Zunze menghalangi Dou Zun dari aula jiwa, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak keluar dari dalam dan melilit kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja melilit mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Xian juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia telah menegangkan dirinya terlalu banyak dengan memaksa mencoba membuka pintu spasial dan antar jemput melalui kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial bergetar dengan intensitas yang lebih besar dan keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hati Xian, pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai mengeras secara aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya sebenarnya sangat kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ini. Xian terkejut saat melihat perubahan semacam ini. Segera, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Rasa terima kasih melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang menakutkan melonjak darinya dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Aduh! Sebuah desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retakan spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tai Jian Zunze, yang akan menghancurkan diri sendiri, dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini secara langsung menyebabkan Tianzun putih hitam tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka segera berubah menjadi hijau. Ini adalah dataran terpencil yang sangat luas dan tak berujung. Orang masih bisa melihat beberapa petak rumput hijau di dataran. Namun, sebagian besar adalah warna kuning cerah yang sunyi. Kadang-kadang, beberapa elang akan terbang di langit di atas sambil ditemani oleh beberapa tangisan elang yang tajam. Kehancuran menutupi seluruh dataran ini. Pada saat tertentu, ruang tempat ini beriak. Segera, lubang hitam gelap terbelah terbuka di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar darinya dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Xian, kamu baik-baik saja? Xiao Yi buru-buru bertanya saat dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Xian. Xian menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu melintas di tubuh. Segera, dia mulai menyusut perlahan.
Dalam sekejap mata, dia telah kembali menjadi gadis kecil dari sebelumnya. Dia terengah-engah sedikit sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Bukan apa-apa. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kamu harus melihat kondisi Xiaoyan dulu." Feng Zunze di sampingnya menahan denyut nadi Xiaoyan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin jelek setelah penyelidikan mendalam. Hati semua orang tenggelam ketika mereka melihat sikapnya seperti ini. Sementara semua orang benar-benar diam, cincin hitam gelap di jari Xiaoyan bergetar. Tubuh Ilu Xiaola melintas dan muncul. Dia meraih denyut nadi Xiaoyan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Dia dengan dingin berkata, "Hantu tua Zhai Xing, sungguh taktik yang kejam." Orang tua. Feng Zunze merasakan ratapan ketika dia melihat teman lamanya saat ini. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengejar ketinggalan di masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah luka Xiaoyan. "Tuan Yaolao, bagaimana cedera Xiaoyan?" Wajah cantik Xiaoyi sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya semuanya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Zhai Xing itu telah melepaskan semua kekuatannya. Suara Yaolao rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajah tersenyumnya yang biasa saat ini mengandung keganasan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. "Aula jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati." Suara buah Xiao Chen menyebabkan Feng Zunze di sampingnya menghela nafas pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yaolao yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng telah mengkhianati Yaolao saat itu, Yaolao tidak menunjukkan gelombang emosi seperti itu. Tampak pentingnya Xiaoyan di dalam hatinya cukup besar. Wajah Xiaoyi yang sudah pucat menjadi lebih putih saat mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuhnya yang halus bergoyang-goyang. Zian di sampingnya buru-buru mendukungnya saat melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tian Huo Zunze dan Xiong San bertukar pandang satu sama lain sebelum menghela nafas pelan. Dengan paksa menerima telapak tangan kekuatan penuh dari seorang ahli di puncak kelas Do Uzun bintang 5. Lupakan Xiaoyan, bahkan mereka berdua kemungkinan akan kehilangan nyawa di tempat. Sudah tidak mudah bagi Xiaoyan untuk masih memiliki nafas yang tersisa saat ini. Seharusnya masih ada beberapa metode, kan? Bukankah kamu dikenal karena bisa menyelamatkan seseorang selama orang itu masih memiliki nafas yang tersisa? Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat bahwa semua orang memiliki wajah gelap dan kabur. Namun, dia tersenyum pahit ketika berbicara. Dia sudah melupakan kondisi Yaolao saat ini. Tidak hanya yang terakhir tidak memiliki tubuh tetapi dia telah berubah sangat lemah oleh aula jiwa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang dia miliki ketika dia berada di puncaknya? Ekspresi Yaolao suram. Dia duduk di samping Xiaoyan dan menatap wajah yang terakhir, yang berlumuran darah segar. Niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi melonjak tanpa kendali. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan yang begitu kaya untuk membunuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Dia sadar bahwa jika bukan karena Xiaoyan datang untuk menyelamatkannya, yang terakhir pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu, mengingat kelihayannya. Tenang dulu. Xiaoyan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kamu menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kamu menuju ke aula jiwa sekarang? Bagaimana mungkin Feng Zunze, yang telah berkenalan dengan Yaolao begitu banyak bertahun-tahun, tidak tahu apa yang dipikirkan terakhir setelah melihat ekspresinya. Segera, dia menepuk bahu Yaolao dan dengan lembut berbicara. Yang paling penting sekarang bukanlah membalas dendam tapi menyelamatkan Xiaoyan. Yao Chen juga menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Pada saat ini, dia pasti tidak boleh membuat masalah. Kamu harus berpikir dengan benar tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda harus memiliki beberapa solusi. Kata Feng Zunze. Yaolao sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresi ganas di wajahnya ditarik.
Tangannya mengusap denyut nadi Xiao Yan dan dengan hati-hati menyelidiki secara mendalam kondisi di dalam tubuh yang terakhir. Ketika dia fokus dan menyelidiki dalam-dalam, aura Yao Zunze yang familiar di tubuhnya juga berangsur-angsur merembes keluar. Saat itu, dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tidak tahu nama Yao Zunze? Banyak individu super kuat ingin berteman dengannya tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun saat ini dia jatuh ke titik rendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukan hal-hal yang saat ini perlu dia pertimbangkan. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan, kemungkinan sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan pembalasan gila. Melihat Yao Lao memfokuskan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat suara dan mengganggunya. Xionghan dan Tianhuo Zunze berpisah dan menjaga terhadap situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Suasana tenang dan tegang bertahan di seluruh area ini. Itu lama kemudian sebelum Yao Chen, yang menutup matanya, tiba-tiba membukanya. Dia dengan lembut berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Xiao Yi dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Saat ini, mereka tidak dapat menahan lebih banyak pukulan. Ada cara untuk menyelamatkannya? Feng Zunze juga bertanya sambil merasa gembira. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zhai Xing itu seharusnya memotong seluruh kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil bertahan dengan paksa melaluinya. Selain itu, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Oleh karena itu tidak benar-benar fatal. Yao Lao membelai janggutnya dan perlahan berkata. Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Maksudmu? 3.000 api yang membakar? Xiao Yi bertanya dengan lembut. Ya, 3.000 api yang membakar dikenal sebagai api abadi. Orang kecil, yang telah menelan dan memurnikannya, juga memiliki karakteristik khusus semacam ini. Selama 3.000 api yang membakar tidak padam, ada kemungkinan luka di tubuhnya, terlepas dari seberapa parahnya, disembuhkan. Yao Lao mengangguk dan berkata. Namun, dia saat ini sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3.000 api yang membakar diaktifkan secara otomatis. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat besar. Hanya dengan begitu dimungkinkan untuk meningkatkan tingkat pemulihan. Kekuatan bintang-bintang. Feng Zunze tanpa sadar terkejut ketika mendengar ini. Dia langsung tertawa, ayo pergi ke pavilion bintang jatuh. Anda lupa bahwa tempat pavilion bintang jatuh dibangun pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih berkumpul di sana tanpa hamburan. Ini adalah tempat yang paling cocok bagi Xiao Yan untuk memulihkan diri. Kegembiraan melintas di mata Yao Lao saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang bagus itu. Dengan bantuan meteorit itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap diselamatkan. Yao Lao tertawa pelan. Selain itu, bukannya saya ingin mengucapkan kata-kata yang akan memberi orang lain pukulan, tapi meski nyawa Xiao Yan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihannya. Jika di masa depan ia menemukan bahwa kekuatannya telah berhenti dan tidak dapat maju, dengan karakter Xiao Yan, kemungkinan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Feng Zunze tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut dengan senyum pahit. Hati Xiao Yi di samping, yang baru saja santai, segera menjadi tegang. Dia mengerti Xiao Yan dengan sangat baik. Jika yang terakhir menemukan bahwa kekuatannya tidak lagi dapat maju bahkan 1 inci pun di masa depan, kemungkinan dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah menjadi sangat rusak sehingga tidak bisa lebih. Ini adalah kesempatan baginya untuk menembus cangkangnya saat ini dan mendapatkan diri baru. Anda harus datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang familiar. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar kekhawatiran itu.
Feng Zunze terkejut. Dia mengulurkan tangannya saat dia diberitahu dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget, ini pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia menghela nafas, untungnya, kami telah mendapatkan satu pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan hari ini. Benar, itu cincin. Sekarang, pil naga misterius Yin yang paling cocok untuknya. Luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada luka saya saat itu. Dia pasti bisa sepenuhnya mengaktifkan semua kekuatan obat di dalam Yin yang misterius Dagon Pil. Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia langsung tertawa, ini memang berkah yang besar. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah tersembunyi dan terobosan ke kelas Douzun. Ini akan tergantung pada keberuntungannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit rileks. Dengan kehadiran 3000 api yang membakar dan pil naga kehidupan Yin Yang, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mati kali ini bahkan jika dia menginginkannya. Xiao Yi dan Xian di sampingnya juga menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban besar setelah mendengar percakapan keduanya. Sekarang, kita harus cepat kembali ke pavilion bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteorit di sana, luka Xiao Yan akan sembuh sedikit lebih cepat. Suasana tegang tempat ini segera rileks setelah masalah Xiao Yan diselesaikan. Feng Zunze berdiri. Matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, ini seharusnya adalah dataran terpencil utara yang berjarak puluhan ribu kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih ada jarak ke pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ya, aula cabang dihancurkan dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Medan pavilion bintang jatuh unik dan tersembunyi dengan baik. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Yao Chen mengangguk. Saat ini, mereka harus membiarkan Xiao Yan pulih sesegera mungkin. Akan ada peluang untuk menyelesaikan dengan aula jiwa di masa depan. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yao Lao. Orang besar Xiongsan itu datang dan membawa Xiao Yan di punggungnya. Menjadi besar dan tangguh, dia adalah orang terbaik yang dipercayakan dengan tugas ini. Namun, Xiao Yi khawatir tentang sikapnya yang kasar. Karena itu, dia terus mengikuti di belakangnya. Dia takut benjolan bisa mengguncang Xiao Yan yang saat ini sangat lemah sampai sesuatu terjadi. Seluruh kelompok siap untuk pergi setelah memiliki target. Setelah berkemas sebentar, mereka naik ke udara dan dengan cepat bergegas menuju area di mana pavilion bintang jatuh berada.